penting dan Iya, ini betul. ternyata setelah kegiatan P5 itu saya banyak ditanya oleh teman-teman saya. Saya harus mengatur strategi supaya kegiatan pembelajarannya tetap berjalan, berhasil dengan maksimal, akan tetapi dengan pendanaan yang benar-benar bisa dikatakan minim gitu. ya. Benar, iya. Halo Sobat Pendidikan, bertemu lagi dengan kami di Ruang Tanpa Lobi BP PMP Provinsi Jawa Tengah. Narasumber kita kali ini yaitu Ibu Penny Lestari MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah di SMP Negeri 5 Taman. Selamat pagi Ibu Penny. Selamat pagi Bu Verika, selamat pagi Pak Saiful. Iya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Iya. sehat. Kami dengar bahwa pelaksanaan di SMP 5 Taman untuk P5 berjalan lancar ya Ibu ya. Amin. Iya, dan dananya sangat terbatas. Betul. Nah, itulah yang buat kami penasaran. Betul, Ibu, ya. betul. Untuk tema Bu, tema yang diambil di SMP 5 Taman untuk P5-nya bagaimana Ibu? Ya, tema yang kami ambil itu kearifan lokal dengan subtema lestari budaya lokalku. Mengapa memilih tema tersebut Ibu? Ya, karena tema kearifan lokal saya anggap sesuai dengan visi SMP Negeri 5 Taman, bahwa kita masih punya kearifan lokal yang itu bisa diimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian apakah ada semacam pembekalan dulu itu kepada guru yang terlibat dalam kegiatan P5? Iya, saya sebelumnya mengadakan pertemuan dulu dengan gurunya. Jadi guru di kelas 7, kita kan memang masih di kelas 7 untuk P5-nya. Ya, kita kumpulkan setiap hari Sabtu, kumpulkan untuk menyamakan persepsi dulu. Oh iya, Ya, menyamakan persepsi dulu. Di situ juga kita merancang modulnya. Kemudian masing-masing kita bagi kelompok waktu itu ya. Kita bagi kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan rancangan modulnya. Kita mengambil tempat di Benowo Park waktu itu kan. Di Benowo Park. Jadi Benowo Park itu tempat wisata yang mempunyai sejarah atau punya sejarah yang cukup terkenal di Pemalang, sehingga di dalamnya ada kearifan lokal berupa Pangeran Benowonya sendiri, kemudian permainan tradisional, kemudian pasar Kemis Wagenan gitu. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan P5 tersebut? Ya, yang terlibat tentu saya selaku kepala sekolah selalu memantau lah gitu. Kemudian guru kelas 7, kemudian koordinator P5, kita buat koordinator P5, serta warga sekolah, komite dan orang tua. Untuk mengaktifkan mereka itu kita selalu berkomunikasi, baik melalui grup WA, melalui setiap Sabtu yang kita kumpulkan. Jadi saya selalu memantau kegiatan P5 itu baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan dan setelah kegiatan itu selesai gitu. Di hari Sabtu kita berkumpul untuk mendiskusikan baik perencanaan, proses, dan evaluasinya. Siapa saja mitra yang bisa dipanggil untuk mengikuti atau memberi masukan kepada Pertama temanya P5. Narasumber yang kita ambil itu praktisi budaya, namanya Mas Anggono. Waktu itu kita panggil untuk memberikan semacam bimtek di awal kegiatan P5 di hari pertama. Selain itu kita berkolaborasi dengan tim pengembang wisata Benowo Park. Selain itu juga orang tua untuk pikiran kita pada saat itu adalah pada saat nanti akan pementasan panen karya atau hasil dari kegiatan P5 kayak gitu, setelah proses gitu. Dan selain itu teman-teman baik guru kelas 7 dan 8 yang memang terlibat di dalam P5 dan tidak terlibat di dalam P5 pun kita libatkan untuk mengaktifkan kegiatan pembelajaran P5 ini. Selain itu juga tata usaha juga kita libatkan untuk kegiatan itu. Jadi memang semua harus terlibat di dalam kegiatan P5 itu. Nah, itu kan ada kegiatan ke Taman Benowo ya Bu ya. Betul. Itu siswa kan berangkat ke sana, terus itu kan objek wisata. Iya. Kemudian memanggil banyak
narasumber ya. Itu kan, nah itu pendanaannya bagaimana? Oh iya, tentang pendanaan ini memang jadi hal yang sangat penting dan ini ternyata setelah kegiatan P5 itu saya banyak ditanya oleh teman-teman saya, baik KS maupun guru yang menanyakan loh, mereka kan, saya kan mengupload hasil kegiatan di media sosialnya SMP 5 atau media sosial saya sendiri gitu. Ternyata teman-teman saya juga menanyakan, loh kok bisa begini kayak gitu, dananya bagaimana gitu kan. Ternyata mereka juga ingin tahu. Nah, memang kegiatan P5 di sekolah saya itu dananya benar-benar seperti yang di judul ya, cepet ya. Betul, benar-benar cepet. Karena apa? Ya. Karena kita kan memang juga memakai anggaran tahun yang sebelumnya, akan tetapi tiba-tiba kita harus melaksanakan P5. Memang secara di di perencanaan tidak ada yang khusus pendanaan untuk kegiatan P5. Nah, karena seperti itu saya harus strategi. Iya, mengatur strategi supaya kegiatan pembelajarannya tetap berjalan, berhasil dengan maksimal, akan tetapi dengan pendanaan yang benar-benar bisa dikatakan minim gitu. Ya, iya, betul-betul memang minim gitulah. Saya mengatur strategi begini caranya. Karena kegiatannya di Benowo Park, padahal di Benowo Park itu kan masuknya membayar satu orang 5.000. Ya, satu orang 5.000, sedangkan siswa kita itu 224. Nah itu kalau 5.000 kali 224 sudah banyak dong. Tapi itu belum gurunya. Gurunya itu yang terlibat sekitar 20 orang. Nah, kalau 20 orang ditambah 224 kali 5.000 itu pasti banyak sekali dananya. Nah, untuk menyiasati hal yang semacam itu, saya menghubungi ke tim pengembang Benowo Park. Di sana saya membuat kesepakatan untuk akan mengadakan kegiatan wisata edukasi gitu. Saya sampaikan bahwa SMP 5 akan mengadakan wisata edukasi dengan keterbatasan dana semacam ini, boleh apa tidak apabila kita masuk untuk tetap bisa belajar tetapi minta keringanan untuk kontribusinya gitu. Dan alhamdulillah mereka mengegolkan gitu, memperbolehkan gitu. Nah setelah itu kan dari sisi pendanaan dana masuk, kemudian kita mencari narasumber. Narasumber otomatis kan kita juga membutuhkan biaya. Nah itu saya mengatur strateginya gini. Teman saya kan ada praktisi budaya. Nah, kemudian saya menghubungi dia. Saya sampaikan bahwa saya akan melaksanakan kegiatan P5, latar belakangnya adalah seperti ini, dan alhamdulillah teman saya mengiyakan gitu, bersedia membantu untuk kegiatan P5 kayak gitu. Nah, setelah itu jadilah itu proses kegiatan di Benowo Park. Jadi kita masuknya gratis, narasumbernya juga tetap ada sih lah, tapi tidak seberapa, tidak signifikan biayanya gitu. Jadi cuma sedikit saya untuk memberi semacam transport untuk narasumber gitulah, tapi tidak terlalu banyak, hanya 300.000 waktu itu saya mengeluarkan dana untuk narasumbernya gitu. Kemudian untuk siswanya kan karena kegiatan dari pagi sampai siang kan butuh makan siang dan lain sebagainya. Kita sudah menyampaikan kegiatan ini dari awal, maka saya pesan kepada gurunya, kepada wali kelasnya untuk disampaikan kepada anak-anak bahwa anak-anak ke Benowo Park untuk membawa makan siang sendiri gitu, membawa bekal sendiri. Jadi selain di sana nanti mungkin bisa membeli ala kadarnya, tapi mereka sudah punya bekal dari rumah sendiri, sehingga sekolah tidak mengadakan konsumsi untuk anak secara khusus, juga konsumsi guru secara khusus juga tidak, karena konsumsi untuk guru juga hanya temporal pada saat itu saja. Kita juga makan siangnya tidak terlalu yang mewah, Pak, karena makan siang kita hanya sekedar makan siang di tempat wisata. Betul. Yang lainnya juga bisa
ambilkan dari guru mapel yang ada Betul, di sekolah. iya. Ya, Setelah kegiatan awal di Benowopak kan kembali ke sekolah. Nah itu kan pengembangan materinya bisa, misalnya ada yang drama, ada yang permainan tradisional, fashion show dan lain sebagainya. Itu biayanya itu juga tidak ada biaya yang secara khusus. Kerjasama yang bagus juga dengan orang tua ya. Betul. Selain itu nanti kan kita membutuhkan kerjasama juga untuk panen karyanya, sehingga nanti pada saat kegiatan panen karya orang tua tidak kaget bahwa memang ada beberapa kegiatan yang membutuhkan biaya atau ada pendanaan secara khusus. Tapi secara khusus kita tidak menarik iuran sepeser pun dari siswa. Nah teknisnya pada saat panen karya itu kita sudah memberikan informasi kepada siswa. Jadi nanti konsepnya adalah sampai di sekolah kalian sudah, misalnya yang menari itu sudah di make up gitu. Lah kita minta tolong kepada orang tua. Kita tidak menarik iuran untuk iuran make up gitu, tidak. Dan kita tidak punya dana khusus untuk kegiatan P5, tidak ada. Jadi kita benar-benar berkolaborasi dengan orang tua kegiatannya kayak gitu. Itu. Pokoknya kita minta tolong kepada orang tua untuk memake up anaknya, kemudian memberikan kostum kepada siswanya sampai sekolah menggunakan kostum tradisional gitu. Dan hebatnya tidak ada penolakan sama sekali. Tidak, bahkan orang tua sangat bangga. Bahkan ada orang tua yang kesini untuk menonton kegiatan P5 di sekolah kayak gitu. Untuk pengendalian peserta didiknya bagaimana itu? Ya, kita kan menggunakan sistem blok. Jadi dalam waktu itu kita memang hanya mengadakan kegiatan P5 di kelas 7 gitu. Nah, pada saat perencanaan modul kita sudah membuat jadwal kegiatan P5 itu, sehingga anak-anak selalu terkontrol oleh gurunya, guru yang memang mengampu kegiatan P5 itu gitu. Jadi waktu istirahat memang kita sudah buat istirahatnya berbarengan dengan kelas 8 dan kelas 9 yang masih menggunakan kurikulum 2013 gitu. Akan tetapi pada saat masuk mereka juga akan masuk dan terkontrol juga oleh gurunya. Sejauh ini Bu, apakah ada evaluasi? Pada saat perencanaan kita juga sudah refleksi, kemudian pelaksanaan kita refleksi lagi, kemudian setelah akhir kita juga refleksi lagi gitu. Evaluasi yang kita lakukan kita gunakan untuk kemajuan kegiatan. Bagaimana Ibu tanggapan guru dan peserta didik? Alhamdulillah di sini sih tanggapan guru yang tidak terlibat, maksudnya guru kelas 8, guru kelas 9 itu masih menggunakan kurikulum lama. Akan tetapi mereka juga antusias untuk mengikuti kegiatan itu. Bahkan ada beberapa guru yang kita ambil untuk narasumber. Gitu ya Bu ya. Kalau enggak di follow saja Instagramnya SMP 5 atau Facebooknya SMP Negeri 5 Taman. Jadi tahu kegiatan SMP Negeri 5 Taman. Ya, tidak ada yang tidak menampilkan. Dan mereka iya betul, dari tampilan mereka, dari aura mereka ini mereka sangat senang menjalani kegiatan P5. Dan pada saat mereka melakukan itu, kita bisa lihat tingkat kedisiplinannya. Kami mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.